kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok. Pokoknya Bu Ayu harus bahagia, Bilkis juga harus bahagia. Tapi yang paling penting adalah niatnya kan pasti tulus dan suci untuk membina rumah tangga. Gitu kan rumah tangga adalah bentuk kasih Tuhan yang paling nyata. Jadi ya mudah-mudahan bisa diwujudkan. Doaku terus mengiringi, doaku semoga bisa lancar. Mudah-mudahan segera mendapat hari H dan semoga menjadi keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah bersyukur. Doain yang terbaik buat anak ayah. Terima kasih banyak. Sedang dilanda kebahagiaan usai dilamar oleh salah seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardana, belakangan nama Ayu Ting Ting memang jarang sekali muncul di hadapan publik. Ia pasca menggelar acara tunangan secara tertutup, Ayu tak sekalipun angkat bicara soal kisah cintanya yang kini sudah menemukan labuan terakhir. Sekalipun saat Ayu secara resmi mengumumkan pertunangannya dengan Letu Fardana, ibu satu anak itu sama sekali tidak muncul di permukaan untuk membagikan kabar baik pasca dirinya dilamar. Lambat laun itu berjalan, Ayu Ting Ting akhirnya buka suara soal sosok calon suami yang berhasil meyakinkan dirinya untuk kembali menikah setelah kurang lebih 10 tahun menjanda. Adapun dalam pengakuannya, Ayu Ting Ting bahkan tak menyangka jika dirinya akan dilamar oleh Muhammad Fardana, yang di awal pertemuannya bermula dari perkenalan yang telah diatur oleh orang tua keduanya. Lumayan lama sih ya sebenarnya. Jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda kan. Karena udah lumayan lama nih, kalau bisa dibongkar banyak laba-laba. Iya, karena kan sebelumnya kan saya nggak pernah terbayangkan untuk bisa seperti itu kan. Gitu, jadi kayak ngerasa kayak mimpi nih gitu. Ternyata Allah nih jawab doa saya selama ini. Jadi ya alhamdulillah kasih. Iya, dikenalin sama orang tua, dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin lebih cocok. Doain aja yang terbaik ya. Bismillah. Oh iya dong pasti, karena gimana pun itu dia sebagian dari hidup saya. Jadi minta pendapatnya Bilkis pasti. Nggak tahu ya, masih emang udah jalannya Allah juga kan ya. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Hari Valentine buat saya setiap hari kasih sayang. Asik. Iyalah, kan kita mau kasih sayang setiap hari, setiap waktu. Bisa deh bridgingnya. Iyalah, masuk Pak Eko. Gini nih. Nggak ada Mbak, nggak ada. Apa yang spesial nggak? Belum dapat kiriman bunga atau sebongkah berlian gitu dari sang CPP. Enggak. Enggak, biasa aja. Semua normal-normal aja. Slow aja kita main ya. 10 tahun menjadi janda tentu bukan hal yang mudah untuk dilalui bagi seorang Ayu Ting Ting. Apalagi kala itu ia juga harus berjuang keras menjadi tulang punggung keluarga dan membesarkan putri kesayangannya, Bilkis Sumairah Razak, yang saat itu masih berusia balita. Tentu pahit manis kisah kehidupan Ayu Ting Ting sebagai single mother menjadikan dirinya sebagai salah satu wanita hebat yang menginspirasi banyak orang. Sempat mengalami hal serupa
Jessica Iskandar yang merupakan kerabat dari Ayu Ting Ting pun ikut berbahagia ketika mendengar bahwa teman dekatnya itu akan segera mengakhiri masa jandanya. Kalau aku kan hanya sebagai teman ya pasti ingin yang terbaik ya buat Bu Ayu, karena Bu Ayu juga dulu kita sesama almater janda ya. Jadi pasti pengen yang terbaik supaya Bilqis juga bisa mendapat kasih sayang kan ya. Meskipun ada ayah ujung tapi ya mudah-mudahan pokoknya Bu Ayu harus bahagia, Bilqis juga harus bahagia. Tapi yang paling penting adalah niatnya kan pasti tulus dan suci untuk membina rumah tangga gitu. Rumah tangga adalah bentuk kasih Tuhan yang paling nyata. Jadi ya mudah-mudahan bisa diwujudkan. Doaku terus mengiringi, doaku semoga bisa lancar. Mudah-mudahan segera mendapat hari H dan semoga menjadi keluarga yang baik, yang sakinah mawaddah dan warahmah, segera diberikan momongan lagi untuk mempererat cinta kasihnya gitu. Nggak ada artinya lah, maksudnya mau komentar apa, yang penting Bu Ayunya tuh happy, Bu Ayunya dan Mas Dana dan Bu Ayu itu bisa langgeng, bisa bahagia, bisa membangun rumah tangga. Kalau aku kan nggak, kalau lihat dari depannya aja ya nggak ada artinya lah kalau kita nggak kenal secara pribadinya gitu. Terus terang aku juga belum mengenal Mas Dana, jadi belum tahu gitu. Tapi yang aku lihat Ibu Ayu bahagia, itu yang paling penting gitu. Yang hanya bisa memutuskan, yang hanya bisa yang merasakan itu kan hanya Bu Ayu. Semoga Bu Ayu bisa bahagia. Kalau buat Ayu Ting Ting aku seneng banget gitu loh, karena jujur ya Ayu Ting Ting ini berapa kali itu aku masuk di acaranya dia ya, itu anaknya sopan, anaknya santun, aku nggak tahu itu. Kalau sama aku tuh santun banget, sopan gitu loh. Gak pernah aku lihat dia neko-neko, gak pernah macem-macem. Jadi aku seneng banget kalau Ayu Ting Ting nanti menjadi junior aku. Satu, dia juga anaknya juga kita tahu ya pendidikannya, kita tahu juga orang tuanya juga tidak pernah macem-macem. Ayu Ting Ting juga tidak pernah neko-neko, tidak pernah maaf ngomong yang gimana gitu. Dan aku sih Ayu pasti akan jalannya akan lebih mulus, akan lebih cepat, dan terutama Ananda Bilqis ya sayangnya nanti akan merasakan kasih sayang. Ibarat memang papa kandung nggak terganti, tapi nanti ada pengakuan dari surat, kita merasa bahwa itu papa kandung kita dan kita adalah anak kandung. Itu yang buat Bilqis nanti akan menjadi semangat buat sekolahnya. Aduh Ayu, aku seneng banget dia menjadi junior aku. Menurut aku sih dia mungkin akan lolos screening karena dia orangnya kan juga tidak hura-hura, tidak pernah, insya Allah tidak pernah narkoba, bajunya juga aku lihat santun, anaknya juga baik ya, istilahnya tidak pernah perceraian, dia juga bukan berasal dari dia masalahnya. Aku rasa sih kalau buat Ayu Ting Ting sih aku rasa ya lolos. Aku rasa karena terus dilihat juga keluarganya kan keluarga baik-baik ya, keluarga ayah juga baik-baik, umi juga baik-baik, mungkin juga lolos. Jadi itu nanti itu dari pihak ibu juga ditanya siapa aja di keluarganya gitu. Jadi ada tertulis dan wawancara. Itu kan berarti kan ada beberapa tahap di bawah suami aku kan, otomatis kan dia junior aku, Ayunya untuk ibu Persit. Kalau suaminya sih enggak, kalau suaminya junior dari suami aku istilahnya kan, itu adiknya kan. Kalau kami kan nggak kedinasan, kalau aku ke Ayunya. Kalau Ayu nanti insya Allah mendapat seragam Persit sayang ya, mendapat seragam Persit insya Allah. Aku termasuk nanti loh yang mau ngasih buat Ayu, aku nanti mau ngasih seragam Persit deh, bahan Persit aku akan siapkan buat Ayu ya, bahan yang enak, yang bener-bener enak dipakai, warnanya juga keren banget. Nanti aku warnanya emang seragam, tapi ada bahan yang aku bagus. Aku punya waktu itu dikasih komandan aku dikasih jenderal gitu, dikasih ibu jenderal ada. Aku belum pakai, aku belum jahit. Aku mau kasih buat Ayu deh itu. Ini aku ya Ayu ya, memang harganya nggak berapa ya sayangnya. Aku mau kasih bahan baju Persit buat Ayu sebagai tanda rasa sayang, tanda sukanya senior kepada adik junior Persitnya.
Tidak hanya menyerahkan cintanya kepada Ayu Ting Ting, keseriusan sosok Letu Muhammad Fardana akhir-akhir ini juga disorot lantaran beberapa seserahan yang akan ia berikan kepada Ayu terlihat begitu istimewa dan mewah. Ia tak tanggung-tanggung, pria yang usianya 10 bulan lebih muda dari Ayu itu pun turut menyerahkan 14 kotak seserahan yang berisi barang-barang mewah kelas atas yang setidaknya layak diterima oleh sang kekasih sebagai calon istrinya kelak. Untuk Mbak Ayu itu sekitar 14 kotak ada. Jadi seserahan untuk Mbak Ayu itu isinya tas, sepatu, alat sholat, parfum, alat mandi, handuk, spray, dan skincare. Untuk total harganya saya kurang tahu pasti, tapi barang-barang yang diberikan dari Mas Dana dan Mbak Ayu itu adalah barang-barang yang sangat mewah dan high end pada kelasnya. Jadi untuk tas yang terbaik di kelasnya, sepatu yang paling bagus di kelasnya, begitu juga dengan yang lain. Jadi memang barang-barang tersebut sangat pantas dan memang layak untuk diberikan kepada Mbak Ayu. Seserahan untuk Mas Dana dari Mbak Ayu itu ada 14 kotak yang berisikan barang-barang, sedangkan seserahan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kurang lebih ada 8. Satu berisikan barang-barang berupa alat sholat, sisanya itu makanan-makanan khas Betawi. Dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kira-kira ada 8 kotak, karena memang isinya itu satu kotak alat sholat dan sisanya itu tidak dikerjakan oleh kami. Jadi memang isinya itu makanan-makanan khas Betawi yang memang harus hari H itu juga baru bisa diberikan gitu, karena harus fresh dan baru matang gitu. Jadi pada saat pengerjaan itu kami ditemani oleh ibu, ayah, dan juga Mbak Asyifa. Qadarullah Mbak Ayu tidak bisa menemani karena mungkin sedang ada kegiatan, namun beliau meluangkan waktunya untuk video call dengan kami dan mengucapkan terima kasih karena kami telah bersedia untuk mengerjakan seserahan beliau. Dan buat kami itu adalah sesuatu yang istimewa yang seorang artis bisa lakukan kepada kami, dan itu adalah merupakan apresiasi buat kami, sehingga kami pun mengerjakan dengan sangat bahagia dan kami memberikan yang terbaik untuk Mbak Ayu. Oke, tentunya bahagia dan senang ya, soalnya Mbak Ayu kan memang public figure yang sepertinya semua yang beliau lakukan itu menjadi panutan gitu. Jadi terlibat dalam acara ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri buat kami. Dan karena juga Mbak Ayu itu setahu kami selarangnya sangat tinggi dan punya standar yang tinggi untuk beberapa karya seni. Jadi ditunjuk sebagai vendor untuk menghias barang-barang seserahan beliau itu adalah sesuatu yang sangat istimewa buat kami. Jadi kami itu dihubungi kurang lebih seminggu sebelum acara, dan kami mempersiapkan sangat cepat sekali karena memang acaranya itu kan kalau nggak salah hari Minggu dan kami sudah ke rumah beliau itu hari Kamis. Jadi waktunya sangat singkat. Tapi Mbak Ayu itu semuanya sudah tersiapkan dan terkoordinir dengan baik dan terencana juga dengan baik, sehingga pengerjaannya pun bisa dilakukan dengan cukup cepat. Amin, amin, doain aja. Ya doain aja yang terbaik pastinya. Senang banget, alhamdulillah, bersyukur. Doain yang terbaik buat anak ayah. Terima kasih banyak. Diketahui pula jika Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana dikabarkan akan melakukan prosesi pernikahannya dalam waktu dekat ini. Sebagaimana rencana itu digadang-gadang telah diplanning oleh Ayu dan Fardana bersama salah satu wedding organizer yang juga terlibat pada prosesi lamaran kemarin. Dan seperti inilah penjelasan pihak wedding organizer perihal rencana pernikahan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang diprediksi akan digelar secara meriah. Oh iya, kalau tentara tentunya nanti ada prosesi-prosesi pedang pora, kemudian kan dia harus melewati proses perizinan dulu, apalagi nanti calonnya akan ada ditugaskan kemana. Jadi waktunya itu kenapa nggak bisa cepet-cepet Mas, nggak bisa buru-buru, ada proses karena calonnya adalah seorang ini ya harus ada perizinan, kemudian dia kan masih tugas di luar Jakarta gitu. Akan banyak pihak ya. Kalau lamaran kan kemarin intimate, hanya 2 keluarga, perkenalan 2 keluarga. Jadi lebih bisa
rileks, saling mengenal satu sama lain, lebih akrab. Kalau nanti pas acara tentunya ini kan acara seperti acaranya Siva juga ya. Jadi nggak ada pengecualian, semuanya pasti ikut diundang gitu. Tamu undangan itu pasti tentunya kalau Ayu, kemudian Mas Dana juga banyak relasinya, keluarga Mas Dana juga banyak relasi, pasti banyak sih Mas itu undangannya. Orangnya baik, kelihatan udah deket sama keluarga, ramah, sama semua orang ramah, sayang sama Bilqis sama Ayu. Cocok ya, wajahnya kan juga mirip gitu. Kelihatan sih sosoknya bertanggung jawab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.